Mukjizat lainnya adalah kemampuan Nabi Daud alaihissalam untuk melunakkan besi. Dengan kemampuan ini, Nabi Daud alaihissalam dapat membuat berbagai peralatan, termasuk baju-baju besi yang digunakan dalam peperangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keahlian dalam pembuatan peralatan tempur, dan hal ini membantu Bani Israel dalam memenangkan berbagai pertempuran di masa pemerintahannya. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semuanya bertasbih bersama Daud, dan kami melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali saudara-saudaraku pendengar kisah-kisah Islami. Semoga selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allahumma amin. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu dari nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai nabi yang memiliki banyak keistimewaan, termasuk kekuatan fisik, kepandaian dalam berbicara, serta kemampuannya dalam membuat keputusan. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam juga dikenal sebagai raja yang adil dan pemimpin yang bijaksana. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Daud alaihissalam disebutkan di beberapa surah, antara lain dalam surah Al-Baqarah, surah Sad, surah Saba, dan surah Al-Anbiya. Nabi Daud alaihissalam berasal dari keturunan Bani Israel. Dia hidup di masa setelah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Sebelum diangkat menjadi nabi dan raja, Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai seorang yang kuat dan berani. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kelebihan kepadanya, termasuk suara yang sangat merdu. Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering menghabiskan waktu dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikannya kemampuan khusus dalam hal membuat peralatan perang dari besi, suatu kemampuan yang sangat bermanfaat di masa itu. Kisah Nabi Daud alaihissalam pertama kali disebutkan dalam konteks pertempuran antara kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Raja Talut melawan pasukan Jalut, seorang raksasa yang kuat dari kaum musuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini dalam surah Al-Baqarah. Dan tatkala mereka keluar untuk melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, serta tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Maka mereka mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Ketika Raja Talut memimpin pasukannya melawan Jalut, tentara Jalut sangat ditakuti oleh Bani Israel karena kekuatan dan postur tubuhnya yang luar biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Daud alaihissalam yang saat itu masih seorang pemuda biasa dari kalangan rakyat Bani Israel. Dengan keberanian dan iman yang kuat, Nabi Daud alaihissalam maju melawan Jalut dan berhasil mengalahkannya hanya dengan menggunakan ketapel. Kemenangan ini membuat Nabi Daud alaihissalam menjadi pahlawan bagi Bani Israel, dan setelah beberapa waktu Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja menggantikan Raja Talut. Setelah kemenangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Daud alaihissalam kekuasaan dan hikmah. Dia diangkat menjadi raja atas Bani Israel. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Daud alaihissalam dikenal sangat adil dan bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Kepemimpinannya tidak hanya mengutamakan kekuatan fisik, tetapi juga nilai-nilai moral dan keimanan. Nabi Daud alaihissalam seringkali diminta oleh rakyatnya untuk memutuskan berbagai perkara yang terjadi di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemampuan untuk memberikan keputusan yang benar dan adil, seperti yang disebutkan dalam surah Sad ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Keadilan yang diterapkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam memimpin kaumnya menjadi salah satu teladan penting dalam Islam. Dia selalu berusaha untuk memastikan bahwa setiap keputusannya didasarkan pada kebenaran dan keadilan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Nabi Daud alaihissalam dianugerahi beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah kemampuan suaranya yang sangat merdu. Dalam surah Shad, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersama Daud ketika dia melantunkan zikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kepada Nabi Daud dalam hal ibadah. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahi Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah menggunakan besi untuknya. Quran Surat Shad ayat 10. Mukjizat lainnya adalah kemampuan Nabi Daud alaihissalam untuk melunakkan besi. Dengan kemampuan ini, Nabi Daud alaihissalam dapat membuat berbagai peralatan, termasuk baju-baju besi yang digunakan dalam peperangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keahlian dalam pembuatan peralatan tempur, dan hal ini membantu Bani Israel dalam memenangkan berbagai pertempuran di masa pemerintahannya. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semuanya bertasbih bersama Daud, dan kami melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Keahlian Nabi Daud alaihissalam dalam memanfaatkan besi untuk membuat peralatan perang adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat bermanfaat bagi umatnya. Hal ini tidak hanya membuktikan kepandaian Nabi Daud alaihissalam, tetapi juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan luar biasa kepada para nabinya untuk menolong kaumnya. Salah satu keistimewaan lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah salah satu dari 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Qur'anul Karim. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk menjadi petunjuk bagi kaumnya Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 55, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya kami telah memberikan sebagian nabi-nabi kelebihan dari sebagian nabi-nabi yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Zabur berisi hikmah-hikmah, nasihat, serta pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat ajaran moral yang menjadi pedoman bagi Bani Israel. Kitab Zabur menjadi salah satu tanda kenabian dari Nabi Daud alaihissalam dan merupakan bentuk wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara hidup yang baik dan benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti nabi-nabi lainnya, Nabi Daud alaihissalam juga mengalami berbagai ujian dalam hidupnya. Salah satu ujian yang diceritakan dalam Al-Quran adalah ketika 2 orang datang kepadanya untuk meminta keputusan dalam perkara yang sedang mereka hadapi. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena mereka datang. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut, kami adalah 2 orang yang berselisih, yang seseorang di antara kami berbuat aniaya kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya ini saudaraku, dia mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambing itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Quran Surat Shad ayat 21 sampai dengan 23. Mendengar pengaduan tersebut, Nabi Daud alaihissalam segera memberikan keputusan bahwa orang yang memiliki 99 kambing telah berlaku aniaya kepada saudaranya. Namun setelah memberikan keputusan itu, Nabi Daud alaihissalam segera menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengujinya. Dia merasa bahwa dirinya terlalu cepat dalam memberikan keputusan tanpa mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak secara mendalam. Menyadari hal ini, Nabi Daud alaihissalam segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ampuni kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa seorang hakim atau pemimpin harus selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan penting untuk mendengarkan kedua belah pihak sebelum memberikan keputusan agar keadilan dapat ditegakkan dengan baik. Nabi Daud alaihissalam juga dikenal sebagai ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam.
Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu dari anak-anaknya yang juga diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa kesempatan, Nabi Sulaiman alaihissalam membantu ayahnya dalam memutuskan perkara yang dihadapi oleh rakyat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah keduanya dalam surah Al-Anbiya ayat 78 sampai dengan 79. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Demikianlah kisah seorang raja yang juga seorang nabi, kepemimpinannya baik sebagai seorang raja maupun seorang nabi diteruskan oleh putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kisah ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin.